Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang model data relasional dari mata kuliah basis data. Model data relasional adalah model data yang ditemukan oleh Yves Claude berdasarkan teori relasional seperti aljabar, kalkulus relasional. Model data ini menggunakan tabel berdimensi 2, sering disebut relasi atau tabel, untuk menggambarkan sebuah berkas data dan menggunakan kunci tamu untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Relasi juga terkadang disebut dengan tabel. Dalam model relasional, data disimpan dalam tabel. Setiap baris mewakili kumpulan nilai data yang terkait. Baris tabel juga menunjukkan entitas. Lalu, di dalam model data relasional terdapat beberapa istilah. Yang pertama, tabel atau data. Yang kedua, atribut atau kolom. Yang ketiga, tuple atau baris. Yang keempat, relation skema atau mempresentasikan relasi dengan atributnya. Yang ketiga, degree atau jumlah atribut. Lalu cardinality, jumlah baris, relation key, kunci relasi, atribut domain, ruang lingkup tertentu. Lalu di sini juga tertera sebuah gambar dari model relasional. Terdiri dari 4 kolom, NIM, nama, kelas, dan jurusan. Kolom tersebut bisa juga disebut dengan atribut atau field. Lalu untuk baris tersebut bisa disebut dengan tuple atau record. Lalu keseluruhan kotak tersebut disebut dengan relasi atau tabel. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang apa saja sifat tabel relasional, yaitu yang pertama adalah sebuah tabel seolah-olah merupakan struktur 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Yang kedua, setiap baris, tuple atau record mewakili sebuah entitas. Yang ketiga, setiap kolom mewakili atribut dan memiliki nama yang jelas. Yang keempat, setiap perpotongan baris dan kolom mewakili nilai sebuah data. Yang kelima, setiap tabel harus memiliki primary key yang dikenali secara unik untuk setiap baris. Yang keenam, semua nilai pada kolom harus sesuai dengan format data. Yang ketujuh, setiap kolom memiliki jangkauan nilai tertentu yang dikenal sebagai domain atribut. Yang nomor 8, setiap baris membawa informasi yang menggambarkan satu kejadian entitas. Lalu sifat yang terakhir adalah urutan baris dan kolom bukan hal yang penting untuk DBMS. Oke, kita lihat contoh berikut. Misal ada tabel mahasiswa, tabel nilai, dan tabel mata kuliah. Ini adalah contoh gambar relasi dalam model data relasional. Hubungan tabel itu menggunakan kunci-kunci yang ada pada setiap tabel. Di antaranya, tabel mahasiswa dan tabel nilai itu berelasi menggunakan kunci atribut dengan nama NIM. Begitu juga dengan tabel mata kuliah dan tabel nilai berelasi menggunakan kode mata kuliah dan kode mata kuliah. Operasi dalam model relasional. Ada 4 operasi dalam model relasional. Yang pertama, insert, yaitu memasukkan data dalam relasi atau tabel. Yang kedua, delete, digunakan untuk menghapus tuples dari relasi atau tabel. Yang ketiga, update, digunakan untuk mengubah nilai atribut dalam tuples. Yang keempat, select, digunakan untuk memilih rentang data tertentu. Selanjutnya adalah kunci relasi. Berdasarkan jumlah atribut penyusunannya dapat diklarifikasikan menjadi 2. Yang pertama yaitu kunci sederhana, tersusun atas satu atribut. Lalu kunci komposit, yaitu tersusun atas beberapa atribut. Berdasarkan jenisnya dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu super key, candidate key, primary key, alternate key, dan foreign key. Penjelasan dari kunci basis data relasional. Yang pertama yaitu super key. Super key adalah sebuah atribut atau kombinasi atribut secara unik untuk mengenali setiap entitas dalam sebuah tabel. Lalu candidate key. Candidate key adalah sebuah super key minimal, yaitu super key yang tidak merupakan bagian atribut dari suatu super key. Lalu selanjutnya adalah primary key.
Primary key adalah kandidat key yang terpilih untuk mengenali secara unik seluruh nilai atribut pada sebuah baris dan tidak boleh kosong. Penjelasannya selanjutnya adalah secondary key, yaitu sebuah atribut atau kombinasi atribut yang secara paksa digunakan untuk pengambilan data. Lalu yang terakhir adalah foreign key, yaitu sebuah atribut atau kombinasi atribut dalam sebuah tabel di mana nilainya cocok dengan primary key pada tabel lainnya. Apa kelebihan model data relasional? 1. Bentuknya sederhana. Yang kedua, dapat diakses lebih cepat. Ketiga, struktur basis data mudah diubah. 4. Data lebih akurat. 5. Memudahkan user untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi. Yang keenam, memudahkan user menerapkan integritas data. Yang ketujuh, memudahkan user dalam membentuk query yang kompleks untuk memanggil kembali retrieve data. Yang kedelapan, bahasa standar SQL struktur query lebih mudah untuk dibuat. Apa kekurangan model data relasional? Yang pertama, tabel yang berbeda harus dihubungkan untuk memanggil kembali retrieve data. Yang kedua, diperlukan pemahaman user terhadap hubungan antar tabel. Yang ketiga, user harus mempelajari bahasa SQL. Lalu pada bagian ini telah disediakan sebuah contoh dan pengertiannya. Cukup sekian, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.